sedikit aja karena waktunya juga nggak lama ya. Oke, bentar saya. Ini sebenarnya di komputer saya satu ini sudah bisa, yang satunya nggak bisa suaranya, yang satunya eh, ya sudah saya siapkan tapi nggak bisa suaranya ini. Oke, info guys. Bentar. Eh, saya share screen. Oke, ini ya. Oke, mungkin ada yang sudah membuka, saya nggak tahu sudah mendaftar atau belum ya. Eh, Menu sertifikasi, ini saya pinjam akun salah satu eh, teman kalian ya untuk memperlihatkan. Nah, di sini ada beberapa jadwal ya. Ada untuk jadwalnya Fakultas Ekonomi, ada jadwalnya FAI dan Teknik, kemudian ada jadwalnya yang lain. Eh, berarti kalian ujiannya itu silakan ikut yang ini ya. Oke. Oke, ini. Nah, ini datanya silakan dilengkapi nanti ya. Jawa Timur aja. Silakan dilengkapi sesuai eh, alamatnya ya, sesuai alamatnya. Kemudian upload file KTP ya, upload file KTP ya. Itu nanti sebenarnya hanya untuk verifikasi sih, ya, untuk verifikasi. Jadi kalau coba nih, oke, nanti bisa diedit sebenarnya. Oke, nah kemudian akan muncul 5 skema ya, 5 skema. Oke, 5 skema. Nanti di kelima skema ini, oh ya jangan lupa tanda tangan ya. Ya, tetap jangan lupa tanda tangan di sebelah sini, tanda tangannya ya. Kalau nggak gitu nanti pengajuannya dianggap tidak sah ya. Oke. Nah, bisa milih salah satu ya. Kemudian misalkan saya ambil database administrator, maka di sini ada beberapa unit ya, beberapa unit. Nah, ini boleh diupload boleh enggak? Upload file pendukung ini boleh diupload atau boleh tidak. Kemudian boleh
Kalau diupload itu adalah sertifikat pelatihan atau hasil pelatihan. Boleh juga sertifikat kalau ini database administrator mungkin hasil praktikum boleh diupload ya, boleh diupload. Tapi sekali lagi boleh diupload, boleh tidak. Nah, ini adalah unit-unit yang eh, digunakan ya. Nah, sebenarnya kalau mau dilanjutkan bisa, cuma kadang-kadang bagi yang lupa bisa melakukan pencarian lagi di sini ya. Anda bisa melakukan copy paste aja di sini. Ini internet, di internet ini copy paste aja. Eh, Oke, hide. Anda copy paste ini, Anda cari. Itu biasanya sudah ada lengkap ya. Saya biasanya ambil di JTIH Kemenaker ini misalkan ya. Eh, yang lengkap itu di Kemenaker biasanya. Ini dokumen terbuka, jadi siapa saja bisa mengakses. Tapi bukan soal. Ini adalah materi, bisa dikatakan materinya. Ya, saya coba lagi. Saya hanya ngopi ininya aja. Nah, ini ujian yang diisikan itu ada di elemen-elemen ini. Nanti dijelaskan oleh pemateri-pemateri selanjutnya sesuai bidang ya, sesuai bidang. Nanti bisa dicari di kalau mau nyari lagi, silakan dicari di internet, ada semuanya ini. Yang diujikan ada di sini semua, termasuk metode penilaiannya. Jadi yang dinilai apa itu ada di sini, ya, ada di sini. Kemudian ya, ini semua panduan penilaiannya ada di sini. Nah, perlu dipahami bahwa ujian ini adalah ujian kerja, jadi tidak sama seperti UTS atau UAS. Jadi lebih banyak praktikumnya. Nilai dominannya ada pada praktiknya. Praktiknya itu harus lulus. Kalau kalau soal apa ini tulisnya, kalau ada salah-salahnya itu masih eh, bisa lolos ya. Tapi kalau sudah prakteknya sudah tidak bisa melakukan, maka itu dianggap belum kompeten. Di sini istilahnya nanti ketika lulus itu kompeten. Kalau belum itu dikatakan belum kompeten. Jadi bukan tidak kompeten ya, belum kompeten. Karena kompetensi itu bisa naik bisa turun kayak kayak iman gitu ya. Itu. Nah, setelah itu misalkan saya ambil ini tadi ya, skema database administrator, kita bisa lanjutkan, klik lanjutkan. Nah, berarti kita sudah terdaftar di skema tersebut. Nah, ini pilihannya semuanya yang bisa diklik K, memang wajib K, ya. Wajib kompeten, memang wajib kompeten. Ini pernyataan sendiri. Apakah saya sudah bisa kayak gini? Apakah saya eh, sudah bisa? Apakah saya sudah bisa eh, apa itu mengidentifikasi ruang lingkup kebutuhan? Nah, ini kebutuhan library. Nah, ini mungkin nanti bisa dijelaskan oleh eh, apa bagian masing-masing. Nah, ini wajib dicentang K semua, ya, wajib dicentang. Nah, sebenarnya isinya sama seperti ini, seperti lampiran di sini tadi. Ya, kalau Anda lihat isinya sama persis seperti ini. Ya. Apakah Anda dapat mengidentifikasikan persis sama seperti ini? Ya. Diidentifikasikan, ya, persis isinya sama seperti ini. Eh, Sekali lagi ini dokumen bebas, tapi sekali lagi ini bukan soalnya. Ini hanyalah panduan penilaian dan yang dinilai itu apa, ya, itu. Oke. Nah, setelah diisi KKK semua, ya,
Oke, akan simpan. Nah, ini ada lagi. Karena unitnya ada banyak, harus diklik K semua memang. Ya, harus diklik semuanya sampai selesai. Sampai selesai. Oke. Jadi kalau ada 10 unit ya 10 kali seperti ini. Ya. Oke. Ini sambil dibaca ya. Atau kalau ingin bacanya kapan-kapan ya sekali lagi bisa cari di internet ada, atau Anda kopas ini isinya bisa di save, bisa, tidak ada masalah. Sekali lagi ini panduan penilaian. Saya kira daripada dari sini mungkin lebih baik lihat yang versi dari Kemenaker, ya. Oke. Ini database ada berapa unit ya? Ada berapa unit tadi? Ini memang prosedurnya dari BNSP harus seperti itu. Jadi semuanya harus dicentang sampai selesai. Nah, di sini berarti ada pernyataan dari Anda bahwa sebentar, mohon maaf ya, mau sebentar. Oke. Nah, ini berarti pernyataan dari Anda bahwa Anda bisa semua materi ini. Ya, ini pernyataan Anda. Jadi ketika Anda mencentang satu-satu, itu pernyataan resmi dari Anda bahwa Anda sudah menguasai materi ini. Namun kalau Anda mau ganti skema, Anda bisa membatalkan ini. Ya, batal pilih skema. Karena kalau sudah terdaftar, ya hanya boleh ambil satu. Ya, free-nya boleh ambil satu. Free-nya boleh ambil satu. Jadi kalau enggak jadi skema ini, maka bisa batal pilih skema. Oke, kalau sudah batal, oke, pilihan ini muncul lagi. Kalau pertanyaannya, kalau ingin milih skema lebih dari satu, bisa, tapi bayar sendiri, ya, biayanya bayar sendiri lewat LSP. Silakan hubungi ke kontaknya LSP ya, ke kantor, silakan ke kantornya LSP. Jadi Anda bisa mengambil lebih dari satu skema, ya. Biayanya terakhir yang saya tahu sih 350.000, dan itu relatif lebih murah, relatif murah. Coba saya coba searchingkan ya. Ya, sertifikasi profesi. Nah, oke, nih, ups. Nah, database administrator 1,5 juta. Ya, kalau tadi nggak baca 350.000. Ya, jadi kalau di UMM itu apa? Untuk kalian lebih murah.
ya, biayanya cuma 350.000. Tapi perlu diingat, LSP UMM ini hanya boleh mensertifikasi mahasiswa. Jadi dalam artian ketika kalian masih statusnya mahasiswa UMM itu boleh. Jadi ketika Anda sudah lulus dari UMM, ya sudah lulus dari UMM, maka kalian sudah nggak boleh ngambil di sini. Misalnya banyak juga yang waktu saya masih di sana itu setelah lulus baru menghubungi, boleh daftar nggak? Maka jawabannya nggak boleh ya, nggak boleh. Eh, karena pendaftarannya juga kan nanti pakai KTP. Dari KTP itu juga nanti kan terdeteksi Anda sudah lulus atau enggak itu sudah terdeteksi. Semuanya nanti termasuk waktu pendaftaran ujian pendaftaran wisuda kan juga pakai KTP itu nanti. Jadi ketahuannya nanti di situ ya. Jadi ya kesempatan kalian itu eh, kalau pengen yang murah ini ya sebelum lulus. Kalau sesudah lulus tidak boleh ujian di LSP-nya UMM ini. Ya. Harus di LSP yang seperti tadi di luar, yang istilahnya kita LSP-nya LSP pihak pertama. Ya. Nah, ini ada 5 skema ya. Sampai saat ini ada 5 skema. Beberapa waktu lalu ada skema game, cuma skemanya yang game itu apa itu SKKNI-nya sudah dicabut ya. Bukan sertifikatnya, bukan sertifikasinya dicabut, bukan, tapi SKKNI-nya dicabut sehingga kita harus mengajukan baru. Nah, SKKNI yang baru itu baru muncul akhir tahun kemarin, sekitar bulan September, dan saat ini sedang proses pengajuan lagi. Ya, itu kalau saya ngomong SKKNI yang dimaksud SKKNI itu ini ya, yang dari pemerintah tadi, yang seperti ini. Ini namanya SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SKKNI. Oke, itu dicabut dari pemerintah, sehingga harus ada pengajuan lagi. Kemudian, oke, itu aja mungkin dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaannya di akhir aja ya, Kak. Oke, terima kasih. Saya stop screen ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ali Sofyan yang telah memberikan pemaparan materinya. Selanjutnya, mari kita masuk ke rangkaian acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Mahar Faikur Rahman MT. Kepada Bapak Mahar, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Evina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, mahasiswa informatika UMM. Ini angkatan 2019 dan angkatan 2018 ya. Yang 2018 ini karena biasanya ini sudah banyak yang lulus yudisium, dan di waktu-waktu yudisium itu biasanya jadwalnya untuk melaksanakan uji kompetensi. Jadi saya kira ini sudah menjadi tradisi bagi kita ya, bahwa saat ini setiap kali menjelang yudisium itu ada kegiatan uji kompetensi. Oke, baik, saya dikasih waktu berapa lama nih Mbak Evina untuk menyampaikan sedikit materi? Kurang lebih 10-15 menit, Bapak. Oke, baik, terima kasih. Jadi di sini saya mewakili dari Prodi Informatika, salah satu asesor uji kompetensi, ingin menyampaikan sedikit uji kompetensi ya dari skema network administrator muda. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali bahwa sebenarnya daftar unit kompetensi yang tertuang di dalam dokumen SKKN itu bebas ya, bisa diakses oleh mahasiswa ataupun oleh siapapun itu ya. Jadi kalau
mencari dengan kata kunci SKKNI, kemudian di Kemenaker itu nanti bisa muncul. Nanti saya tunjukkan caranya. Nah, untuk skema network administrator muda ini ada 5 unit kompetensi, jadi tidak terlalu banyak juga. Ada 5 unit kompetensi, mulai dari yang pertama merancang pengalamatan jaringan, kemudian memasang jaringan nirkabel, kemudian mengkonfigurasi switch pada jaringan, kemudian mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan dalam satu autonomous system, kemudian konfigurasi routing pada perangkat jaringan antar autonomous system. Nah, kalau Anda perhatikan di sini itu di judul unitnya sama juga ketika tadi didemokan Pak Ali ya, di info KHS itu ya, itu kan kelihatan judul unit sama kode unit. Nah, kode unitnya itu nanti kalau penasaran ya lebih detail tentang skema, untuk unit tertentu ini bisa mencari di alamat SKKNI Kemenaker. Jadi di situ nanti ada pencarian kata kunci di sini, kemudian unit kompetensinya apa. Nah, ini. Jadi bisa dicari lebih detailnya dan ini nanti bisa di-download secara bebas dokumennya. Nah, sedikit saya ingin menjelaskan tentang apa sih yang ada di setiap unit ini, materi apa nanti yang perlu disiapkan untuk uji kompetensi skema network administrator muda di setiap unit. Jadi yang pertama itu unitnya itu merancang pengalamatan jaringan. Jadi kalau Anda cari di dokumen SKKNI ini yang akan diujikan ya. Jadi yang akan diujikan itu yang pertama elemen kompetensinya itu Anda harus bisa mengidentifikasi sistem operasi yang bisa digunakan di perangkat jaringan gitu ya. Kemudian membagi pengalamatan jaringan pada perangkat jaringan dan mendokumentasikan hasil pengalamatan jaringan. Nah, kalau kita perhatikan ini sebenarnya materi IP addressing and subnetting ya. Kalau di jaringan komputer itu dijelaskan di bab awal itu ya. Kemudian kalau di komunikasi data juga sempat disinggung ada pengalamatan ya IP addressing. Nah, itu bisa Anda mencari tahu ya di situ ya. Seperti apa sih konsepnya. Kemudian tidak lupa juga Anda harus bisa mempraktekkan langsung. Kalau membagi alamat jaringan ya Anda harus bisa menghitung pembagian IP addressing. Anda harus bisa menentukan mana alamat IP, mana alamat jaringan, kemudian mana alamat broadcast. Kemudian yang paling utama ini terkait dengan subnetting ya. Jadi dari suatu alamat jaringan yang diberikan itu biasanya diminta untuk membagi ya ke dalam beberapa subnet atau jaringan-jaringan yang lebih kecil. Nah, masing-masing itu harus diberikan pengalamatan mulai dari IP addressing, alamat jaringan, kemudian alamat broadcast, kemudian netmask. Nah, biasanya model-model soalnya seperti itu kira-kira. Jadi berkaitan dengan pembagian jaringan ke dalam jaringan-jaringan yang kecil dan sekaligus pengalamatannya. Itu tentang yang unit yang pertama ya, merancang pengalamatan jaringan. Kemudian yang kedua ini memasang jaringan nirkabel. Nah, ini nanti biasanya sudah disediakan perangkat ya pada waktu Anda uji kompetensi itu perangkatnya ya berupa wireless access point atau wireless router, atau kalau nggak gitu biasanya perangkatnya jadi satu sama router mikrotik ya, jadi satu sama router mikrotik. Jadi di situ ada fitur wireless ya, wireless router. Nah, dari tugas Anda nanti diminta bagaimana perangkat mikrotik atau perangkat wireless router yang diberikan itu bisa dihubungkan dengan jaringan dan itu nanti digunakan sebagai salah satu piranti jaringan atau istilahnya namanya intermediary device yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan. Jadi Anda harus bisa men-set up ya, Anda harus bisa memasang perangkat-perangkat jaringan untuk koneksi nirkabel begitu. Kemudian yang berikutnya ini konfigurasi switch pada jaringan.
ini tidak terlalu rumit sebenarnya konfigurasi switch-nya ya. Jadi sama seperti kalau Anda memasang perangkat wireless router ya, itu hampir sama seperti itu ya. Jadi kebanyakan apa namanya nanti akan dilihat secara praktek ya gimana Anda menghubungkan switch dengan komputer-komputer, kemudian bagaimana Anda nanti diminta untuk konfigurasi switch ya, sederhana misalkan ngatur bandwidth dan segala macam. Kemudian materi yang keempat ini terkait dengan unit kompetensi mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan dalam satu autonomous system. Nah, nanti diberikan skenario. Jadi sudah disediakan router ya. Biasanya router yang dipakai itu nanti router mikrotik, nanti disediakan dari lab ya. Jadi bagi ada di mahasiswa di sini yang mungkin pernah mengikuti mata kuliah manajemen jaringan itu biasanya di situ kan banyak dikasih materi tentang mikrotik gitu ya. Nah, secara konsep sebenarnya ini juga ada di jaringan juga ya selain di manajemen jaringan yang bisa dipelajari. Nah, nanti diberikan perangkat mikrotik, kemudian nanti diberikan suatu topologi ya, topologi, kemudian diasumsikan mungkin pengalamannya juga sudah ada ya. Nah, tugas Anda itu membuat suatu jaringan lokal yang terdiri dari banyak router dan router-router itu bisa melakukan proses routing. Jadi menghubungkan dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Nah, biasanya nanti diminta untuk algoritma routingnya yang paling sederhana mungkin Anda bisa menggunakan static routing ya. Tapi mungkin tergantung dari nanti pengujinya. Jadi pengujinya biasanya minta coba dong itu nanti apa namanya pakai algoritma dynamic routing. Nah, Anda harus bisa mengimplementasikan salah satu dynamic routing yang bisa digunakan di mikrotik itu. Itu untuk yang unit 4 ini routingnya hanya sebatas di jaringan lokal ya. Namanya satu autonomous system. Jadi sebatas di satu autonomous system. Nah, yang kelima ini lebih menantang lagi. Jadi yang kelima ini tugas Anda itu membuat suatu apa namanya jaringan yang terdiri dari banyak autonomous system dan diminta untuk melakukan konfigurasi routing antar autonomous system, antar jaringan ya, antar subnet istilahnya, antar subnet yang berbeda. Nah, ini Anda harus tahu ya algoritma apa yang cocok ya. Jadi algoritma apa yang cocok untuk mengimplementasikan routing antar autonomous system. Jadi kan pada prinsipnya kan ada dua ya, ada interior gateway routing protocol atau border gateway routing protocol. Nah, intinya seperti itu. Nah, nanti untuk pelaksanaan uji kompetensinya karena ini nanti waktunya juga terbatas ya, kemudian adik-adik juga yang ikut uji kompetensi ini juga cukup banyak, biasanya satu sekali waktu itu ada 10 tim ya. Nah, itu nanti akan dipecah ya, jadi dipecah ke beberapa tim dan masing-masing tim itu menyelesaikan permasalahan tertentu. Jadi diberikan topologi, tapi tidak semua diimplementasikan, jadi hanya sebagian saja yang diimplementasikan sehingga nanti bisa membentuk suatu jaringan yang besar. Begitu gambarannya kira-kira. Nah, pada prinsipnya tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa unit-unit kompetensi yang ada di sini itu bisa dicari nanti detailnya apa saja sih nanti yang kompetensi apa saja yang nanti dibutuhkan gitu ya. Jadi seperti contohnya tadi yang terkait dengan subnetting kan ada beberapa elemen kompetensi. Nah, ini sebenarnya juga bisa dicari materinya ya. Sebagai persiapan mungkin adik-adik bisa nyari materinya dari apa namanya internet itu ya. Modul-modul pelatihan atau sertifikasi entah itu dari CCNA, dari mikrotik itu saya kira juga sangat membantu sekali. Dan konfigurasi-konfigurasi yang diminta di apa namanya uji kompetensi ini itu sebenarnya juga gampang ya dicari ya. Jadi banyak sekali di internet. Ya. Jadi misalkan konfigurasi gimana sih masukkan IP address di mikrotik ya. Konfigurasi IP address di mikrotik. Nah, itu sudah ada di internet. Jadi sebagai latihan ya sekarang ya, latihan sekarang itu adik-adik bisa mencari gitu ya. Atau mungkin menggunakan tools-tools seperti simulator mikrotik itu bisa dibuat sebagai latihan.
Seperti itu kira-kira kurang berapa menit Mbak Evina waktu saya atau sudah habis? 2 menit lagi, Bapak. Berapa? 2 menit lagi. Nah, oh iya, nanti untuk pelaksanaan ujiannya itu ada beberapa kemungkinan ya, tapi selama ini yang dilaksanakan tuh lebih banyak kegiatan observasi itu artinya praktek ya. Jadi nanti adik-adik diminta menyelesaikan suatu permasalahan, kemudian mencoba menyelesaikan permasalahan itu dengan praktek secara langsung. Tadi yang saya katakan mulai dari proses subnetting, kemudian proses konfigurasi nirkabel, konfigurasi switch, konfigurasi router ya untuk proses routing dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada ujian tulisnya juga biasanya. Jadi ujian tulisnya ya lebih banyak ke arah pembahasan-pembahasan konsep terkait dengan kompetensi ini. Seperti itu kira-kira materi yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar ya untuk uji kompetensi, sebagai bahan bagi adik-adik semua untuk nanti bisa belajar mempersiapkan uji kompetensi ini. Karena nanti harus bergantian dengan Bapak Ibu materi yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak MC. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mahar yang telah memberikan pemaparan materinya. Selanjutnya, mari kita masuk ke rangkaian acara yang keempat, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Insinyur Gita Indah Martasari, MKOM. Kepada Ibu Gita, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Evina. Saya izin share screen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya sama dengan Pak Mahar diberikan waktu kurang lebih 10 menit untuk menyampaikan mengenai skema pengembang web. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mahar dan Pak Ali tadi, jadi bagi Anda yang nanti tertarik untuk mengambil skema ini, maka bisa mulai mencari informasi ya tentang skemanya. Jadi skemanya namanya ini ya, skema sertifikasi okupasi pengembang web. Kemudian skema ini mengambil unit kompetensi yang ada di SKKNI nomor 282 tahun 2016. Nah, ini seperti disampaikan sebelumnya tadi, ya, kedua dokumen ini adalah informasi publik yang bisa Anda dapatkan secara bebas di internet. Nah, itu bisa dipelajari dulu ya sebelum Anda nanti memutuskan untuk mengambil sertifikasi ini. Nah, untuk pengembang web sendiri mungkin agak berbeda dengan tadi yang sebelumnya network administrator ya, ada 5 unit kompetensi. Nah, di pengembang web ini unitnya cukup banyak, ada 17 unit ya, ada 17 unit untuk skema pengembang web, di mana artinya bagi Anda yang ingin mendapatkan sertifikasi, ya, sertifikat kompetensi pengembang web, maka harus kompeten pada ke-17 unit ini. Gitu. Nah, tapi jangan khawatir, nanti apakah kalau sertifikasinya network administrator itu setengah hari dengan 5 unit, nanti kalau 17 unit apakah akan jadi berapa hari gitu ya, jangan khawatir. Jadi kami asesor di LSP itu sudah diberikan instruksi ya, bagaimana merumuskan materi uji kompetensi yang bisa merangkum ke-17 unit dengan dalam yang nantinya akan bisa diselesaikan oleh peserta dalam jangka waktu yang ya maksimal 1 hari lah, seperti itu. Oke, begitu ya. Jadi untuk unitnya sendiri saya akan tunjukkan, mohon maaf, skemanya sendiri saya akan tunjukkan ini. Di webnya LSP ada, tapi hanya sampai di sini ya. Jadi kita tidak bisa akses detailnya, tapi nanti silakan di browse ya di internet. Nah, di sini nanti akan ada penjelasan. Kemudian bisa silakan dibacain latar belakang dan sebagainya. Nah, untuk unitnya sendiri ada di sini. Ada di sini. Nah, ke-17 unit ini mengambil dari SKKNI ini.
gitu ya. Jadi mengambil berdasarkan KKN ini. Nah, kalau ingin tahu detailnya, Anda silakan searching berdasarkan ini ya, kode unit. Jadi setiap unit punya kode unit. Nah, ini silakan di searching, atau kalau tidak ketemu, searchingnya berdasarkan judul unit. Begitu ya. Nah, itu sekilas untuk dokumentasi skema dan SKKNI. Berikutnya untuk unit ya, saya tidak bisa menjelaskan terlalu detail karena cukup banyak unitnya. Kita coba. Oke, jadi yang pertama adalah unit sekian ya. Potong ini tulisannya ya. Jadi unit 01 ini menganalisis tools ya, menganalisis tools. Oke, menganalisis tools. Nah, ini ada elemen kompetensinya. Di sini poinnya adalah kita akan mengamati, kami akan mengamati sebagai asesor bagaimana Anda menentukan perangkat lunak yang akan Anda gunakan untuk mengembangkan web. Jadi sesuai dengan judul kompetensinya, maka output, jadi kompetensi ini tidak hanya melihat luaran ya, tidak hanya melihat hasil, meskipun memang hasil itu menjadi salah satu poin penilaian, tapi juga kami akan melihat proses dan hasilnya. Nah, nanti kami akan mengamati ya bagaimana Anda memilih tools yang akan Anda gunakan untuk mengembangkan web, mulai dari editornya, kemudian servernya, basis datanya, dan sebagainya. Kemudian unit yang berikutnya adalah menganalisis skalabilitas perangkat lunak. Nah, ini lebih ke bagaimana Anda menentukan perangkat lunak yang Anda pilih untuk menyelesaikan satu persoalan setelah Anda menganalisis kompleksitas persoalan itu. Nah, karena memang kalau di uji kompetensi kita tidak bicara persoalan yang sangat kompleks ya, yang melibatkan banyak fitur, melibatkan banyak data dan sebagainya, maka kita bisa menggunakan perangkat yang juga pernah Anda gunakan mungkin ya ketika Anda mengikuti mata kuliah pemrograman web. Jadi sebenarnya kalau dalam dunia nyata kan Anda nanti akan diminta memilih ya. Ketika saya nanti berhadapan dengan sistem yang kompleks, dengan data yang mungkin akan melibatkan, yang ukurannya akan besar, maka Anda akan memilih kan apa yang nanti akan dipakai. Nah itu terkait dengan unit ini. Kemudian unit yang berikutnya adalah melakukan identifikasi library, komponen, atau framework yang diperlukan. Nah ini Anda akan ketika uji kompetensi nanti tidak akan ditentukan gitu ya oleh asesor harus pakai framework apa dan sebagainya. Nah, nanti di situ Anda yang akan berkreasi ya menggunakan framework apa gitu ya, Laravel atau yang lainnya untuk melakukan software development gitu. Selanjutnya untuk unit yang keempat ini adalah merancang user experience. User experience tentunya tidak hanya berkaitan dengan user interface, ya, tapi berkaitan juga dengan bagaimana Anda menentukan bagaimana merancang sistem yang responsif dan sebagainya. Nah, tetapi karena dalam uji kompetensi ini kita juga dibatasi oleh waktu, maka skenario praktikum yang nanti harus dilakukan itu tidak sekompleks dalam dunia nyata. Nah, jadi nanti untuk user experience-nya biasanya ada diminta untuk merancang user interface, gitu ya, merancang user interface dengan kriteria tertentu ya, sekian input, tombol dan sebagainya. Nah, kemudian nanti Anda mendesain tampilan berdasarkan soal yang diberikan, begitu. Itu untuk yang kelima ya. Kemudian berikutnya mengimplementasikan pemrograman terstruktur. Nah, jadi di sini nanti ada terstruktur, ada object oriented. Nah, jadi ini nanti kalau Anda menggunakan framework ya, menggunakan framework MVC, maka seharusnya kedua kompetensi ini, kedua unit ini sudah otomatis akan terpenuhi. Gitu ya. Karena meskipun MVC, kemudian Anda menggunakan konsep object oriented, di dalamnya pasti ada konsep terstrukturnya. Jadi nanti akan bisa dinilai oleh asesor bagaimana Anda menerapkan pemrograman terstrukturnya. Nah, elemen kompetensinya ada
ya, ada 6 elemen, mulai dari bagaimana Anda menentukan tipe data sampai bagaimana Anda mengkompilasi program. Gitu ya. Jadi ini untuk yang terstruktur. Nah, kemudian untuk yang object oriented di sini lebih ke konsep ciri khas dari object oriented. Bahwa ada kelas, kemudian bagaimana Anda menerapkan inheritance, polymorphism, overloading gitu ya, meskipun dalam lingkup yang sederhana ya, nanti akan dilihat gitu ya bagaimana penerapannya. Itu untuk yang pemrograman terstruktur dan berorientasi objek. Kemudian selanjutnya adalah tidak hanya sampai Anda merancang user interface ya. Jadi bukannya statis saja, bukan yang web statis, tapi bagaimana membuat web yang bisa menyimpan data ke database. Nah, jadi ada nanti beririsan ya, satu unit elemen kompetensi ini beririsan dengan database ya, berkaitan dengan menggunakan SQL. Meskipun berbeda penekanannya ya, untuk yang di pengembang web ini tidak selengkap ya, tidak sekompleks query yang harus Anda buat di skema database ya, skema database. Nah, untuk yang di sini, karena Anda akan diminta membuat satu tampilan yang bisa menyimpan data ke database, otomatis ada penilaian terhadap unit kompetensi ini. Mulai dari bagaimana Anda melakukan, ini nyambung dengan yang berikutnya ya. Nah, ini akses basis data. Bagaimana Anda mengakses basis data dari menggunakan bahasa yang Anda gunakan. Kemudian bagaimana Anda menggunakan SQL. Ya, biasanya lebih ke create, retrieve, update, delete. Gitu ya, sesuai dengan soal yang diberikan, Anda diminta untuk membuat query yang berkaitan dengan itu. Itu untuk yang unit SQL ya, dan basis data. Kemudian, sebentar. Oh, ini sama ya. Sebentar. Oke. Nah, ini yang berikutnya adalah, ini kayaknya terakhir harusnya ya, sebentar loncat. Nah, ini. Yang berikutnya adalah melakukan debugging. Nah, debugging ini tentunya satu aktivitas yang tidak bisa terlepas dari development web ya. Karena pasti dalam pembuatan web sampai dengan dia itu berjalan dengan 100% berhasil gitu, maka pasti ada proses untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini lebih ke menilai proses ya. Jadi bagaimana ketika karena nanti ketika pelaksanaan itu asesor akan juga melihat prosesnya ya, berkeliling lihat prosesnya, kemudian mengamati. Nah, ini kan bagian dari proses ya, sebenarnya bagaimana memperbaiki error yang terjadi di program Anda. Nah, itu dinilai dari situ ya. Bisa nggak gitu ya, ketika dikasih ada satu warning yang muncul, misalkan ketika dijalankan tidak berhasil, bisa nggak Anda menemukan kesalahannya dan memperbaikinya. Itu untuk yang unit debugging. Kemudian di sini menerapkan pemrograman multimedia. Nah, ini bukan berarti multimedia yang kita bayangkan gitu ya, yang apa namanya ada gambar, suara dan animasi begitu, bukan ya. Tapi lebih ke kita yang simpel saja. Jadi biasanya Anda diminta untuk bagaimana memasangkan gambar ya, memasangkan satu image ke web seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah menerapkan code review. Nah, code review ini hampir sama dengan debugging sebenarnya, sama-sama untuk testing ya, proses testing. Nah, untuk code review ini juga sebenarnya nyambung dengan statis ini ya, statis testing. Jadi pengujian statis, kemudian code review ini sebenarnya nyambung. Nah, ini berkaitan dengan ketika kita sudah menuliskan sekian baris instruksi atau kode, nah bagaimana kita membaca ulang kode itu untuk menemukan kesalahan tanpa menjalankan aplikasi. Jadi salah satu cara melakukan pengujian statis ini adalah dengan melakukan code review. Gitu ya. Jadi yang ini ya, statis ini nyambung dengan ini. Jadi ketika Anda sudah melakukan ini, otomatis ini juga sudah dilaksanakan gitu ya.
Itu. Jadi code review itu dengan cara Anda mereview kode yang sudah Anda buat. Itu kemudian yang berikutnya adalah menambahkan alert notification ya jika aplikasi bermasalah. Nah, ini semacam pesan error ya atau warning ketika kita diberikan satu skenario, kemudian misalkan ada diminta meletakkan tombol di user interface-nya, dan ketika ada misalkan yang belum dimasukkan dari field yang ada di form itu, kemudian kita klik, misalkan ya kita klik tombolnya, nah bisa dimunculkan semacam pop-up atau mungkin ada tanda di formnya. Nah itu jadi berkaitan dengan alert notification seperti itu. Kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan pemantauan resource. Nah, jadi memang kalau pemrograman web itu kita bisa lihat dari 17 unit ini luas ya cakupannya, mulai dari bagaimana Anda menganalisis persoalan sehingga tahu tingkat kompleksitasnya. Berdasarkan itu Anda diminta menentukan tools yang sesuai. Kemudian Anda mulai develop dengan memilih tools development yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dilanjutkan dengan Anda mendesain user interface, mengimplementasikan source code berdasarkan skenario yang ada, melakukan pengujian, perbaikan dan sebagainya sampai dengan memantau resource yang digunakan. Nah, jadi seperti itu yang ruang lingkup dari skema pemrograman web. Dan sebentar. Nah, ini saya ada satu contoh sertifikat ya pengembang web. Oh, ini namanya kelihatan ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nanti ketika Anda sudah lulus ya, jadi di akhir nanti Anda akan diinformasikan oleh asesor status Anda bagaimana. Jika ada yang belum kompeten akan disampaikan ya, mana yang belum kompeten. Kalau sudah kompeten semua, maka nanti Anda akan mendapatkan sertifikat seperti ini yang bisa Anda gunakan. Masih di PPT begitu, mohon maaf. Masih di PPT. Sertifikatnya masih di PPT. Iya. Berarti saya close dulu ya. Kalau gini kelihatan Pak Gali? Sudah kelihatan sertifikatnya? Belum. Oh, belum. Masih kelihatan? Oh, sebentar. New share ya. Sudah? Muncul? Sudah, Bu. Oke ya. Nah, ini contoh sertifikat yang nanti Anda akan dapatkan ketika Anda dinyatakan kompeten ya. Jadi bisa untuk portofolio Anda dan bisa untuk SKTI. Begitu dari saya. Sekian saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Gita yang sudah memberikan pemaparan materinya. Selanjutnya, mari kita masuk ke rangkaian acara yang kelima, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Insinyur Agus Eko Minarno, MKOM IPM. Kepada Bapak Agus, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar suara saya? Maaf, saya tidak bisa on-cam. Saya izin share. Apakah sudah terlihat? Screen-nya? Sudah ya? Baik, di database administrator ada 7 unit. Mungkin ini unit yang paling sedikit ya dari beberapa unit kompetensi. Jadi ada 7. Yang pertama ini adalah melakukan identifikasi komponen atau framework yang diperlukan. Jadi misalkan nanti ada library apa saja yang digunakan dalam mengembangkan database, atau menggunakan DBMS apa, atau menggunakan bahasa pemrograman apa, yang nanti bisa diujikan di unit kompetensi ini. Kemudian yang kedua adalah penggunaan struktur data.
Nah, struktur datanya terkait dengan yang sudah mengambil mata kuliah struktur data mestinya sudah memahami. Kemudian apa saja kelebihan dan kekurangan dari struktur data yang dipilih, misalkan seperti itu. Kenapa memilih struktur data tersebut, misalkan. Nah, itu nanti bisa dijelaskan di ketika ujian. Kemudian yang ketiga, ini adalah implementasi rancangan entitas dan antar entitas. Ini keterkaitannya dengan perancangan database. Jadi ketika merancang DBMS, merancang database itu, nanti entitas apa saja yang akan terkait dan bagaimana merancang relasi antar entitas tersebut. Beserta juga lengkap dengan variabelnya, dengan kardinalitasnya, seperti itu. Nah, ini ada di mata kuliah pemrograman database sebenarnya, ada mata kuliah database atau basis data. Nah, nanti di praktikum jika sudah selesai, nanti bisa dikonversikan sebagai kompetensi. Jadi di unit 3 dan unit 4, 5 itu nanti bisa dapatkan konversi ya. Jadi harapannya nanti lebih mudah nanti untuk ujian kompetensinya. Jadi tidak harus diuji semuanya, tapi yang beberapa unit itu sudah bisa dikonversi dari mata kuliah basis data. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ini menggunakan spesifikasi program. Jadi program apa saja yang digunakan untuk merancang basis data. Jadi kalian misalkan menggunakan program tertentu, maka bisa didefinisikan program tersebut. Atau menggunakan DBMS tertentu, misalkan menggunakan Oracle atau menggunakan SQL Server, Postgre atau NoSQL dan sebagainya. Kemudian yang kelima, ini adalah terkait dengan SQL. Jadi di SQL itu ada DDL sama DML. Jadi nanti di situ mulai pembuatan basis data, kemudian create database ya, kemudian create strukturnya, create table, kemudian DML, insert, update, delete, dan select akan diuji di unit nomor 5. Kemudian yang keenam, ini merancang, yang kelima ini juga bisa dikonversikan ya dari mata kuliah atau praktikum basis data nanti. Kemudian yang keenam, ini merancang dan mengelola sistem backup. Jadi nanti bagaimana caranya backup database dan bagaimana caranya melakukan enkripsi dari hasil backup tersebut. Nah, itu yang ada di unit 6. Kemudian yang di unit 7, ini menyusun rencana pemeliharaan pusat data. Jadi nanti misalkan kita sebagai database administrator diminta untuk menyusun rencana pemeliharaan pusat data. Jadi misalkan selama 6 bulan atau selama 1 tahun, kapan harus dilakukan maintenance dan apa saja maintenance-nya, itu ada di unit kompetensi yang ke-7. Mungkin kira-kira itu gambaran dari skema database administrator. Saya pikir ini yang mudah dan ada beberapa skenario untuk pengujian observasi, yaitu membuat basis data, membuat IR diagram, kemudian membuat DDL sama DML. Itu yang paling dominan di skema ini. Terima kasih, Mbak Evina. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus. Selanjutnya, mari kita masuk ke rangkaian acara yang ke-6, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Insinyur Yufis Azhar M.Com. Kepada Bapak Yufis, dipersilahkan. Baik, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin share screen sebentar. Oke. Ya. Semoga sudah bisa terlihat ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang kompetensi okupasi ilmuwan data ya atau data scientist. Jadi ini merupakan skema yang paling baru di informatika karena kita baru dapat izin untuk menyelenggarakan skema ini itu baru tahun ini. Bahkan mungkin sekitar 2 bulan yang lalu baru izinnya itu turun. Memang kita sudah punya bidang minat data science itu sejak tahun 2017 ya. Tapi
kami baru berhasil untuk mendapatkan izin untuk menyelenggarakan skema okupasi ilmuwan data ini baru tahun ini. Ini bukan karena terlambat atau seperti apa, karena memang payungnya yang belum ada pada waktu itu, dan payungnya mungkin baru ada sekitar tahun 2020-2021. Itu payung kebijakan di tingkat pusat itu baru ada untuk okupasi skema data science ini. Jadi bagi yang mungkin bidang minatnya adalah di sains data, menurut saya akan sangat cocok jika mengambil kompetensi data scientist ini gitu ya. Seperti yang Anda tahu, di di bidang data science sendiri itu sebenarnya ada banyak profesi yang berhubungan sama data, yang mungkin sering kalian dengar. Ada data analis, ya, ada data scientist, ada data engineer, ada business analyst, dan lain sebagainya. Untuk saat ini yang diselenggarakan oleh Informatika UNM itu baru data scientist, atau bahasa Indonesianya ya ilmuwan data gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk beberapa tahun ke depan kita akan buka skema-skema yang lain, skema okupasi lain yang terkait sama data science ataupun terkait sama bidang keahlian artificial intelligence. Bagi Anda yang ingin tahu lebih dalam tentang skema okupasi ini, Anda bisa baca saja atau googling saja gitu ya, undang-undang gitu ya, Keputusan Menteri nomor 299 tahun 2020 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, kategori informasi dan komunikasi, golongan pokok aktivitas pemrograman, konsultasi komputer, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu. Bidang keahlian artificial intelligence, subbidang data science. Nah, untuk skema okupasi ilmuwan data ini sendiri itu nanti ada 11 unit yang akan diujikan, mulai dari menentukan objektif bisnis gitu ya, menentukan tujuan teknis data science, ada menelaah data, ada memvalidasi data, ada menentukan objek data, membersihkan data, mengkonstruksi data, membangun skenario model, membangun model, mengevaluasi hasil pemodelan, dan juga yang terakhir melakukan proses review pemodelan. Memang unitnya kelihatannya cukup banyak jika dibandingkan dengan yang database tadi, tapi seperti yang dikatakan oleh Bu Gita tadi, di LSPUM sendiri itu kami sudah menyusun modul uji kompetensinya itu disesuaikan sama waktu. Jadi mau unitnya itu sedikit, mau unitnya banyak, waktunya kurang lebih sama. Jadi kurang lebih itu sekitar, ini kami susun mungkin bisa Anda selesaikan dalam jangka waktu 2 sampai maksimal 4 jam, saya kira udah bisa selesai. Bahkan kurang dari itu saya kira. Kalau misalkan Anda memang cukup paham ya dengan unit-unit yang ada di sini. Nah, kalau Anda lihat unit-unitnya, sebenarnya kalau Anda sudah mengikuti mata kuliah data mining, ya, mata kuliah machine learning, dan Anda sudah mengikuti praktikumnya, nah modul praktikum itu sudah kami susun sesuai dengan unit ini. Gitu. Jadi pada dasarnya ketika Anda mengikuti praktikum data mining ataupun machine learning, gitu ya, sebenarnya Anda sudah bisa mengerjakan soal-soal yang nanti akan kami ujikan di uji kompetensi okupasi ilmuwan data ini. Karena nanti secara garis besar yang akan Anda lakukan adalah kami akan berikan Anda data, kemudian data itu Anda bersihkan, ya, Anda analisa, Anda bersihkan, Anda lakukan preprocessing, kemudian Anda buat modelnya, Anda klasifikasi dengan menggunakan model tertentu, kemudian Anda ukur ya, dengan menggunakan metode pengukuran yang sesuai dengan metode yang Anda gunakan. Seperti itu nanti prosesnya. Jadi mulai dari data mentah sampai menghasilkan model yang bisa diukur. Kurang lebih seperti itu.
Meskipun nanti kalau dilihat di unit yang pertama itu tentang menentukan objektif bisnis itu memang kelihatannya kayak di luar dari mata kuliah data mining ataupun machine learning yang Anda dapatkan di bangku kuliah, tapi sebenarnya menentukan objektif bisnis itu tahapan paling awal. Jadi gambarannya adalah ketika Anda diberikan data, ya, data itu kan tidak langsung Anda olah, tapi Anda harus mencari sebenarnya saya itu disuruh ngapain atau saya itu mau melakukan apa dengan data itu. Jadi tahapan sebelum data itu diolah. Jadi misalkan Anda harus menentukan dulu nih tujuan bisnisnya atau objektif bisnisnya. Saya mau melakukan prediksi harga saham misalkan. Oke, berarti itu tujuan bisnisnya. Data yang saya perlukan apa? Oh, data histori dari saham mulai dari tahun sekian sampai tahun sekian. Kemudian ketika datanya sudah Anda dapatkan, datanya perlu untuk dianalisa. Setelah itu datanya perlu diapain dan seterusnya. Jadi menentukan objektif bisnis, menentukan tujuan teknis data science itu adalah tahap persiapan sebelum data itu Anda olah. Dan sebenarnya ini sudah Anda lakukan. Nah, tinggal nanti diujikan aja. Ada beberapa dokumen-dokumen atau beberapa bukti-bukti yang mungkin nanti perlu untuk Anda siapkan atau perlu untuk Anda isi atau Anda tunjukkan ke ke asesor ketika Anda ingin mengikuti uji kompetensi data science ini. Intinya adalah seperti yang kata Pak Ali tadi, uji kompetensi itu tidak seperti Anda ujian tengah semester atau ujian akhir semester yang semua soal dinilai dengan true or false gitu ya. Tapi di sini peran kami sebagai asesor adalah menggali lebih dalam sebenarnya Anda itu kompeten atau tidak. Meskipun jawaban Anda itu salah, tapi kalau Anda bisa meyakinkan asesor kalau Anda itu kompeten di bidang ini, itu akan bisa menjadi pertimbangan sendiri bagi asesor. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Evina. Saya kembalikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilvis yang telah memberikan pemaparan materinya. Selanjutnya, mari kita masuk ke rangkaian acara yang ketujuh, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Insinyur Syaifuddin M.Com CEH melalui video rekaman. Sebelumnya, saya izin share screen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Galih Wasis Wicaksono, kemudian yang terhormat Bapak Ibu Asesor Uji Kompetensi LSP UMM. Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk memberikan sosialisasi terkait MUK Cybersecurity. Kemudian yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih terhadap semua mahasiswa yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama, saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa mengikuti acara ini secara luring maupun daring, sehingga saya harus membuat rekaman video seperti ini. Baik, untuk beberapa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, cyber security analyst ini terdiri dari beberapa syarat. Kalau menurut saya, hal yang paling mudah dilakukan adalah yang pertama, nanti teman-teman bisa membaca sebelum mengikuti ujian atau pelaksanaan MUK, harus membaca observasi aktivitas yang akan dilakukan ketika praktek.
Jadi di sana ada beberapa elemen yang harus dicapai. Salah satu elemen yang harus dicapai adalah menerapkan prinsip perlindungan informasi, kemudian menerapkan prinsip keamanan informasi untuk penggunaan jaringan internet, menerapkan prinsip keamanan sampai ke mengelola log. Ini yang target capaian di okupasi cyber security analyst. Sehingga untuk mengetahui secara luas, teman-teman sebenarnya bisa diberi kesempatan untuk membaca checklist observasi, sehingga nanti di sini akan dijabarkan beberapa elemen pendukung dari elemen yang ada. Misalkan mendefinisikan prosedur keamanan ini bagaimana harus melakukan hal-hal tersebut. Ini yang harus dicari sebelum melakukan praktek. Kemudian dari rangkaian prosesi nanti, penilaian utama nanti akan ada di praktek, penerapan praktek observasinya. Sehingga nanti teman-teman akan diberikan satu skenario kasus. Ini contoh skenario kasus yang saya berikan di beberapa tahun sebelumnya. Misalnya skenario-skenario itu yang berhubungan dengan seolah-olah nanti teman-teman asesi nanti sebagai seseorang yang bertanggung jawab atau dimintai tanggung jawab terhadap salah satu divisi IT di salah satu perusahaan. Misalkan salah satu skenario-nya adalah ada sebuah perusahaan dengan skala kecil yang bergerak di bidang retail. Perusahaan tersebut mempunyai 2 cabang, Bandung dan Bekasi. Jadi bisa digambarkan ada 2 tempat, mempunyai sekitar 500 karyawan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nanti akan membuat kebijakan perlindungan informasi. Jadi itu yang harus dicoba nantinya. Kemudian yang berikutnya, ada skenario yang ini praktek langsung, instalasi Wireshark, bagaimana prosesnya, kemudian instalasi exam, Apache, dan lain sebagainya. Nanti akan diproseskan, dilakukan uji coba praktek, demonstrasi, dan proses-prosesnya akan dinilai. Kemudian yang terakhir, ada beberapa skenario. Misalkan lakukan analisa terhadap serangan yang terekam pada file Wireshark berikut. Jadi akan diberikan satu file testing.pcap misalkan, kemudian nanti dari testing.pcap itu akan diperintahkan untuk mencari beberapa informasi, yaitu sebutkan URL yang mengarah ke halaman exploit misalkan, kemudian IP address-nya apa saja. Jadi di cyber security ini demonstrasinya salah satu contohnya seperti itu. Dan kebetulan beberapa contoh ini sudah dibahas di mata kuliah keamanan jaringan ataupun internet forensik. Mungkin itu highlight beberapa yang harus dicermati ketika akan mengambil skema cyber security analyst. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kaprodi, Pak Insinyur Gale, kemudian beberapa teman-teman, Bapak Ibu asesor yang saya hormati. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi ke-8, yaitu Sharing Insight oleh Bella Dwi Mardiana selaku mahasiswa Angkatan 2019 yang tersertifikasi Junior Web Developer. Silahkan kepada Mbak Bella. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kaprodi dan Bapak Ibu Asesor karena sudah memberi kesempatan kepada saya untuk sharing pengalaman. Perkenalkan, nama saya Bella Dwi Mardiana. Di sini Mas, Mbak, dan teman-teman bisa panggil saya Bella. Saya angkatan 2019 jurusan Informatika dan merupakan salah satu mahasiswa yang tersertifikasi di bidang Junior Web Developer. Saya akan sharing dulu terkait asal-usul dari mana sih kok saya tahu ada pelatihan, ada kegiatan sertifikasi ini. Nah, jadi
tepat tahun lalu atau di 2021 saya mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Digital Talent Scholarship. Kan itu ada banyak jenisnya, ada yang untuk FGA, VSGA, dan lainnya. Dan kebetulan saya ikut yang VSGA, yang dimana kalau VSGA ini dikhususkan bagi lulusan SMK atau vokasi. Kebetulan juga background-nya saya sejalan dengan itu dan sesuai, jadi saya ambil. Pelatihan yang saya ikuti itu tentang web developer atau development web yang dilaksanakan selama 1 bulan. Untuk pelatihan sendiri itu mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa, seperti kita berkuliah, cuman kan karena ini sesuai sama skemanya, jadi lebih menjurus dan kegiatan ini itu menggunakan LMS milik Kominfo. Setelah 1 bulan itu kan dapat pengumuman apakah lulus dari kegiatan pelatihan itu atau tidak. Jika lulus, itu ada tawaran dari pihak DTS, apakah kita itu mau mengikuti kegiatan sertifikasi uji kompetensi yang saat itu pelaksananya adalah LSP Teknologi Digital. Untuk lembaga sertifikasi atau LSP ini sebenarnya bukan dari teknologi digital aja, ada banyak LSP UMM pun juga ada. Untuk LSP yang tertera itu bisa coba teman-teman search di websitenya BNSP. Jadi emang kalau ini itu sertifikasi resminya dikeluarkan oleh BNSP atau kepanjangannya Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Bidang yang saya ikuti saat sertifikasi ini pastinya sejalan dengan pelatihan sebelumnya dan atau web development dan sebagai junior web developer. Nah, untuk kegiatan sertifikasinya sendiri itu ada 2 tahap atau ada 2 sesi tes yang dilakukan. Yang pertama itu ada praktek, karena kita atau saya itu adalah development, saat itu skema yang diambil jadi nggak asing lagi sama namanya coding. Jadi live coding yang dilakukan dengan menyelesaikan studi kasus secara real time. Dan ini untuk skala pengerjaannya itu selama 1 hari. Untuk skala pengerjaannya itu tergantung sama teman-teman bisa cepat dan benernya itu terpenuhinya itu lebih cepat atau bisa beberapa jam aja atau kayak gimana, itu tergantung dari teman-teman. Untuk waktunya emang 1 hari yang diberikan. Dan ini tuh diharuskan stay di Zoom karena saat tahun lalu itu juga lagi pandemi, jadi kegiatannya itu dilakukan secara daring. Saat pelatihan ini pengerjaannya ada saat sertifikasi ini pengerjaannya itu pastinya ada requirement yang harus dipenuhi, ada juga peraturan dan larangan yang harus dipatuhi. Contoh kalau di bidang web itu kita diperbolehkan pakai framework dan tidak boleh menggunakan template atau templating. Jadi ada UI yang disediakan, kita membuat websitenya lalu disesuaikan dengan kode program pilihan kita sendiri. Dan untuk pengerjaannya itu diawasi oleh asesor. Tadi Bapak Ibu sempat singgung asesor, kalau sepaham saya ini asesor adalah pengujinya atau yang bagian pengawasnya ya. Selanjutnya selain ada pengerjaan studi kasus, itu ada juga sesi wawancara. Untuk sesi wawancara ini dilakukan bersama asesor yang berguna untuk mengetahui kemampuan kita apakah sesuai dengan yang sudah dikerjakan dan perbincangan lain seputar bidang web saat itu. Untuk selanjutnya, setelah sudah 2 rangkaian sertifikasi dilakukan, itu ada informasi di beberapa hari kemudian melalui email apakah kompeten atau belum kompeten di sertifikasi itu, dan kalau kompeten itu ada bukti berupa sertifikat kompetensi. Ini saya bawa punya saya, ada contohnya. Jadi di bagian semoga kelihatan ya. Jadi di bagian kurang fokus, mungkin saya bacain aja. Jadi di bagian atas sendiri itu ada tulisan BNSP, jadi emang resmi. Ini dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, terus ada nomor sertifikatnya, ada juga nama yang mengikuti uji kompetensinya, terus ada kompeten di bidang apa, dan kualifikasinya apa, dan untuk sertifikat ini itu berlaku selama 3 tahun, dimulai dari keluar sertifikat ini.
di baliknya itu ada unit kompetensi yang diujikan. Saat itu karena saya bidangnya adalah junior web developer atau web development, contohnya ini ada beberapa unit kompetensi yang diujikan, ada penggunaan library, ada implementasi UI, ada juga penulisan kode dengan prinsip sesuai guidelines, dan masih banyak lagi. Ini juga bisa dicari tahu sebelum teman-teman mau ambil sertifikasi. Ini udah tertera di website LSP-nya masing-masing seperti yang udah ditunjukkan oleh Bapak Ibu asesor tadi. Setelah 1 tahun tepat saya pegang sertifikat ini, manfaat apa sih yang saya rasain? Yang pertama, ini adalah bentuk pengakuan bahwa kita itu kompeten di bidang yang diambil. Jadi ini suatu kebanggaan tersendiri ya kalau kita kompeten dan diakui oleh lembaga sertifikasi yang berwenang. Nah, selanjutnya itu bisa sebagai pendukung berkas saat teman-teman daftar kerja atau internship. Kalau sepengalaman saya masih mencoba daftar internship 2 kali di bidang front-end web developer, ini bisa banget dipakai di pendukung berkas, karena biasanya kan kalau di awal recruitment itu ada yang namanya seleksi berkas. Jadi ini bisa banget untuk mendukung karena si recruiter ini bisa lebih percaya sama kemampuan kita. Selanjutnya ada baru beberapa hari yang lalu saya dapetin manfaatnya, ini ternyata diakui oleh jurusan informatika untuk dikonversi di mata kuliah yang relevan. Jadi buat teman-teman di sini jangan takut untuk menguji kompetensinya masing-masing. Kalau untuk tingkat kesulitan itu pastinya disesuaikan dengan level yang diambil dan juga kemampuan kitanya masing-masing. Contoh di sini kan saya ambilnya yang level junior web developer, dan kebetulan juga saat itu saya sedang mendalami pelatihan di bidang tersebut, dan alhamdulillah juga saya lulus di uji kompetensinya. Jadi ini saran buat teman-teman, silahkan coba diikuti dan jangan juga diremehkan kayak misal hanya sebagai kewajiban aja, tapi dipersiapkan dengan matang supaya bisa lulus dan ambil jenis sertifikasi yang emang teman-teman kuasai atau mau. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing ke teman-teman, dan Mas Mbak di sini saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Bella yang telah memberikan insight kepada teman-teman mahasiswa terkait pengalaman sertifikasinya. Mengingatkan kembali untuk presensinya, silahkan diisi bagi teman-teman yang belum melakukan presensi. Baik, selanjutnya mari kita masuk ke sesi tanya-jawab. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa raise hand dan on mic, atau bisa melalui chat Zoom. Baik, Ilham Hadisyah, raise hand. Baik, silahkan menyalakan mic-nya. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Evina. Jadi di sini saya ingin menanyakan untuk materi buat sertifikasi, bukan materi sih, untuk sertifikasinya apakah hanya ada web developer, Pak, atau Bu Asesor yang di bidang rekayasa perangkat lunak? Baik, untuk pertanyaannya kami tampung dulu. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sakinatun Najah. Izin bertanya untuk prosedur pendaftaran pengisian alamat apakah sesuai kediaman di Malang atau sesuai KTP. Baik, akan ditampung terlebih dahulu. Mungkin dari yang lain ada yang ingin bertanya lagi?
Baik, silahkan kepada Mas Muhammad Al-Ghifari untuk on mic. Oke, terima kasih atas waktunya. Nah, ini mungkin saya mewakili teman-teman yang baru tentang LSP ini ya. Sebenarnya kan kegiatan LSP-nya ini kan sangat bermanfaat banget buat kami semua, apalagi untuk menunjang karir kami kan. Nah, mungkin yang banyak pengen tahuin sama teman-teman itu kegiatan LSP ini ketika diujikan, misalnya ada yang tidak lulus, itu apakah ada pengaruh terhadap jalannya kuliahnya atau hanya sekedar sertifikasi untuk penunjang saja ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dokumen SKKNI setiap bidang keahlian apakah bisa dibagikan menggunakan Google Drive? Baik, mungkin pertanyaannya akan saya tampung terlebih dahulu. Baik, mungkin dari Bapak Asesor bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ada pertanyaan yang pertama dari Ilham Hadisha, Angkatan 2018. Sertifikasinya apa hanya ada web developer? Apakah ada yang di bidang rekayasa perangkat lunak seperti mobile mungkin, Bapak? Oke, saya mohon izin menjawab ya. Baik, Pak. Pertanyaan pertama tentang yang dari rekayasa perangkat lunak ya. Oke. Di rekayasa perangkat lunak itu, mungkin kalau database administrator mungkin sifatnya umum ya. Saya agak kurang paham juga sih, apa masuk RPL juga. Tapi memang dari LSP ini saya sekaligus juga menjawab pertanyaannya Mas Nizar Mutakin ya. Sekaligus menjawab pertanyaan Nizar Mutakin, Mas Nizar Mutakin. Kita baru punya 5 skema. Memang kita punya baru punya 5 skema. Nah, sebenarnya ada 6. Satunya itu punyanya game ya, punyanya game. Cuman pada tahun saya lupa 2000, kalau nggak salah 2000 ya. 2000 berapa? 2020 itu SKKNI-nya dicabut. Yang dokumennya yang saya tunjukkan tadi itu dicabut. Jadi semua skema yang mengacu pada SKKNI tersebut otomatis dicabut se-Indonesia ya. Otomatis dicabut. Jadi bukan UMM ya. Tapi se-Indonesia otomatis semua skema yang mengacu ke SKKNI tersebut itu dicabut. Nah, penggantinya itu untuk yang game tadi itu baru terbit bulan November tahun 2021. Dan saat ini kami sedang mengajukan proses pengajuan untuk game. Yang baru adalah pengembang game. Masalahnya pengajuannya itu bisa 1 tahun juga. Ya, itu. Jadi itu ceritanya. Jadi untuk yang ya kami sedang berusaha menambah sebagai misal data scientist itu kalau nggak salah diajukan bulan apa ya? Saya agak lupa itu. Bulan September 2021 dan baru bisa dipakai bukan September ya, sebelum September. Juni, Juli, Agustus maaf. Kalau nggak salah Agustus 2021 dan itu baru bisa dipakai bulan Agustus 2021 juga. Bukan baru bisa dipakai, baru turun izinnya dari BNSP itu Agustus 2021.
Dan data scientist sendiri SKKNI-nya itu baru muncul setahun sebelumnya. Baru muncul setahun sebelumnya juga, sekitar tahun 2020. Jadi memang agak panjang proses pengajuannya, ini agak panjang. Terus ya kalau pilihannya sih banyak sebenarnya, pilihannya banyak. Tapi sekali lagi pengajuannya ini kan pengajuan UMM ya, bukan pengajuan prodi gitu enggak. Kita mengajukan ke LSP kemudian mengajukan, dan proses pengajuannya itu biasanya sekitar 15 per pengajuan. Setelah pengajuannya 15 selesai, kemudian baru diajukan lagi. Saya kira sudah, saya kemarin sempat berharap ada pengajuan lagi kan kemarin bulan, sebenarnya sudah saya ajukan sebelumnya yang untuk yang game itu. Cuma ternyata untuk pengajuan kemarin sekitar bulan, ya setelah ini bisa dipakai bulan Agustus itu kemarin ya, bulan Agustus itu saya berharap game itu sudah dimajukan, minimal itu ya enggaknya secepatnya lah, ya secepatnya itu dalam artian enggak tahu apa tahun depan baru bisa dipakai atau gimana. Saya harapnya seperti itu. Ternyata belum termasuk yang antrian 15 itu. Jadi memang kita berlomba-lomba dengan prodi lain juga. Ya, itu masalah pengajuan skemanya. Jadi tidak hanya menyangkut kita tiba-tiba tinggal pakai, enggak. Harus ada izinnya. Kemudian dari BNSP-nya juga datang ke sini untuk ngecek kesiapan alatnya dan lain-lainnya. Ya, itu yang menjawab tentang mengenai daftar sertifikasi. Jadi kalau singkatnya ya untuk saat ini ya 5 itu aja. Yang masih ada 5 itu aja. Ya. Tuh. Pak, mohon maaf, saya menyambung pertanyaan saya tadi. Jadi apakah sifatnya sertifikasi ini di UMM wajib, Pak? Oh, sedangkan kan kalau di industri pengembang perangkat lunak itu kan banyak sekali bidangnya, seperti pemrograman mobile, web, dan lain-lain. Itu sepertinya kalau ke depan misalkan ditambahkan ke bidang yang lebih spesifik itu mungkin jauh lebih baik, Pak. Oke. Saya setuju Mas Ilham. Kita memang perlu yang lebih banyak lagi tentang skema ini. Tapi sekali lagi itu proses pengajuannya kan juga panjang dan antri se-UMM juga ya. Terus wajibnya itu kalau wajib ikut, ya wajib ikut. Dalam artian semuanya wajib ikut. Cuman kalau pengaruhnya ke kelulusan enggak, ya. Yang nggak boleh itu yang nggak ikut, ya. Yang nggak boleh ya nggak ikut. Jadi statusnya nanti harus wajib ikut minimal 1 kali, ya. Dan wajib hadir ya. Itu. Terus kalau untuk kerja di pemerintah sendiri untuk saat ini di proyeknya pemerintah itu wajib tersertifikasi. Kalau di proyek umum itu baru sipil yang jalan, yang di bawahnya asosiasi itu saya agak lupa, sipil dan arsitektur lah, itu sudah jalan. Jadi kalau yang ikut proyek tersebut belum tersertifikasi, nanti bisa ya tidak diperbolehkan ikut itu. Dan ini kalau di proyeknya pemerintah sudah mulai diterapkan untuk ini. Kalau proyeknya non pemerintah enggak, belum. Yang baru sudah jalan itu yang itu. Kalau untuk yang non pemerintah, yang sipil itu jalan. Ya. Itu. Oke. Berarti gini ya Pak, saya nangkepnya itu sebagai lulusan atau alumni Universitas Muhammadiyah di jurusan informatika itu paling tidak memiliki satu sertifikasi gitu ya Pak? Iya. Ya benar Mas. Makanya ada free-nya 1. Harapannya itu
kalau bisa sih semuanya tersertifikasi gitu. Tapi kalau sekali lagi kalau pengaruhnya ke kelulusan enggak. Itu. Sampai saat ini belum. Karena belum ada peraturan undang-undangnya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke. Selanjutnya apa, Pak? Pertanyaan. Baik, Pak. Untuk prosedur pendaftaran nih, Pak, pengisian alamat apakah sesuai kediaman di Malang atau sesuai KTP? Oke. Pendaftaran kita semuanya pendaftarannya semuanya base KTP ya. Makanya NIM di sini tidak berlaku. KTP ya. Jadi, termasuk nanti kelulusan itu juga pakai KTP sekarang. Oke. Baik, selanjutnya jika hasil ujian kompetensinya belum sama dengan belum kompetensi, apakah boleh mendaftar kembali, Pak, selama masih belum lulus dari kampus? Boleh. Syaratnya selama belum lulus ya. Selama belum lulus. Tapi saya khawatir juga itu nanti nggak lulus belum dapat itu. Saya khawatir juga kayak gitu. Nggak boleh ya. Ambil di luar aja. Kalau itu bikin menunda-nunda kelulusan. Masa hanya apa ya bahasa Jawanya itu ngaboti ya. Ngaboti diskonan gitu terus nggak dilulus-luluskan gitu ya. Lah kalian bayar SPP kan juga mahal. Gitu. Ya. Tapi ya itu. Okay. Kalau misal memang belum kompeten dan ingin mendaftar kembali, apakah perlu membayar ulang, Pak? Iya, karena satu kali. Ya. Free-nya itu satu kali, lulus tidak lulus, itu free-nya satu kali, 350. Maaf, free-nya satu kali. Tapi setelah itu Anda daftar ulang, membayar 350. Ya, itu. Baik, Pak. Selanjutnya, ada yang bertanya, apakah network administrator sama dengan bidang teknik komputer dan jaringan? Dan juga jika sudah memiliki kualifikasi 2 bidang teknik komputer dan jaringan, bisa ikut untuk network administrator muda, karena yang sekarang sudah expired tahun ini, Pak. Bentar ya. Kalau ini, saya harus lihat dokumennya ini. Tapi kayaknya kalau namanya beda-beda itu. Izin menjawab, tapi nanti barangkali Pak Ali bisa menambahkan gitu Pak. Jadi kalau saya telusuri ini skema network teknik komputer dan jaringan itu memang ada beberapa unit yang sama ya dengan skema network administrator muda. Cuma di situ saya lihat level okupasinya itu 2, sedangkan network administrator muda itu level okupasinya kalau nggak salah 5 ya Pak Ali ya. Jadi dari tingkat kedalaman materi yang diberikan saya kira harusnya beda 2 skema itu. Kemudian kalau saya lihat lagi memang untuk skema teknik komputer dan jaringan itu lebih banyak ke sisi praktek, misalkan menyiapkan kabel jaringan, grabbing kabel jaringan dan lain sebagainya. Mungkin bisa dicek ya. Nah untuk beberapa unit kompetensinya unit kompetensinya memang ada yang sama. Kalau saya lihat tadi ada 2 unit yang sama dengan skema network administrator muda. Tapi sekali lagi mungkin dari sisi tingkat kedalaman materi nanti yang diuji kompetensikan itu bisa jadi beda karena level dari 2 skema itu berbeda, begitu kira-kira. Nah kalau misalkan sudah expired ya lebih baik kalau memang tetap fokus di network ya bisa mengambil network administrator muda itu nantinya. Karena memang 3 tahun ya Pak Ali ya untuk sertifikasi BNSP itu. Enggak Pak, 3 tahun. 3 tahun. Nah barangkali ini sudah pernah Anda ikuti sewaktu masih sekolah di SMK ya barangkali ya. Jadi bisa mengikuti lagi nanti untuk skema network administrator muda. Mungkin Pak Ali bisa menambahkan. Terima kasih Pak Mahar. Saya baru ingat, ada tambahan lagi ya. Kita levelnya adalah level 5, 6
yang kita gunakan itu level 5 dan level 6. Level 1, 2 itu teknisi, saya agak lupa ya itunya ya. Level 3 itu apa, level 4 apa, level 5, level 5, 6 itu supervisor. Ya. Kalau level 7 manager. Setaranya itu manager. Jadi nanti kalau di level-level bisnis kayak ekonomi atau apa, itu kalau level 7 itu manager, level 6, level 5 itu supervisor. Ya, makanya agak berbeda mungkin ujiannya juga agak beda ya. Kalau seperti yang dijelaskan oleh Pak Mar tadi, mungkin kalau kualifikasi 2 ada crimpling ya, bikin kabel di yang itu kalau nggak salah nggak ada, kabelnya sudah disediakan. Nah, itu ada peta okupasi Bappenas, bisa dilihat itu. Ya, saya tuh. Ya, jadi ada levelnya. Oke, mungkin itu dulu. Baik, selanjutnya mekanisme ujiannya nanti bagaimana Pak? Apakah ada SOP-nya? Sebentar, mekanismenya itu saya agak juga bingung jawabnya ini. Karena yang jelas praktik, ya, praktek kemudian biasanya asesor ngeliatin toh nggak mungkin nggak terlalu itu ya, ngeliatin itu terus kemudian kadang-kadang yang mungkin tanya-tanya itu ya terus ya umumnya sih seperti itu. Nah untuk waktunya itu nanti beda-beda ya, waktunya nanti beda-beda, jadi nggak sama, ada yang waktunya panjang, ada yang waktunya pendek gitu ya. Itu kalau oke, itu mungkin kalau SOP-nya ya itu sesuai, sebenarnya SOP-nya ya yang di di SKKN itu SOP-nya ngapain aja ya di situ di SKKN itu ya. Oke, itu mungkin itu ya, hanya itu yang bisa saya jawab gitu. Baik Pak, selanjutnya untuk dokumen SKKN ini setiap bidang keahlian apakah bisa dibagikan menggunakan Google Drive misalnya? Masalahnya banyak itu. Masalahnya banyak dan dokumennya mungkin bisa dicari di tadi yang ditunjukkan oleh Pak Mahar. Apa alamatnya di mana itu Pak? SKKNI.Kemenaker itu. Ya, nyarinya di situ. Ya. Dokumennya di situ. Dokumen fullnya ada di situ. Semua. Misalnya satu Indonesia ya, merujuknya di situ. Ya. Bisa Anda masukkan nomor unitnya, ketemu di situ. Nomor unitnya aja, nggak usah itu ketemu di situ nanti. skkni.kemenaker.go.id. Oke, itu. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan terakhir mungkin untuk skema web development, apakah ada yang lebih spesifik, misalnya di bagian front end atau back end? Saya belum pernah belum ngecek SKKN-nya secara lengkap karena SKKN itu dokumennya banyak sekali, jadi saya nggak tahu ada apa enggak, itu sampai sekarang belum ketemu. Ya, saya sampai sekarang belum ketemu apakah ada atau tidak, tapi nggak tahu. Coba mungkin ada yang bisa menjawab ini. Kalau saya sampai sekarang belum ketemu sih. Ya, belum ketemu. Kalau di yang peta okupasi itu ada nggak?
Kalau ada berarti kita belum ngajukan. Nggak ada ya? Di peta akuisisi nggak ada. Kayaknya belum ada itu. Belum ada. Baik Pak, mungkin cukup dari sini untuk sesi tanya jawabnya. Kita langsung aja ke sesi terakhir ya Pak. Oke. Baik, terima kasih juga kepada Pak Ali Sofyan yang sudah membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Baik, sampailah kita pada penghujung acara yakni penutup. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu pemateri dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Saya Evina selaku Master of Ceremony pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan kembali untuk presensinya silahkan diisi bagi yang belum.